Nah kadang-kadang kan kita banyak perintah Tuhan kita nggak ngerti. Nah tapi kita, Nuh ini dia tidak mengerti dulu, baru taat, tapi dia taat dulu. Nah saya mendapatkan di situ, belajar dari situ, dia bukannya saya mengerti karena itu saya taat, tapi Nuh itu justru dia belum mengerti apa sih itu banjir. Apa sih itu akan air bah itu apa sih? Nah, karena dia belum mengerti, tapi dia taat. Contohnya suruh bikin baterai di atas gunung loh, bukan di pinggir pantai loh. Itu kan biasanya kalau bikin kapal itu di pinggir pantai. Sesuatu yang tidak lazim pada umumnya kan. Bikin jangankan baterai, kapal kecil bisa di pinggir pantai kok. Gantinya baterai gede, gotongnya gimana itu kan. Tetapi dalam prakteknya ketaatan itu bukan suatu hal yang mudah. Iya. Dan banyak kali senior mengatakan taat saja. Tapi tadi seperti Pak Bud sampaikan, somehow kita nggak tahu reasonnya apa. Iya. Terus kita disuruh taat. Nah pertanyaannya adalah apakah kita perlu tahu reasonnya baru kita taat, atau kita taat saja reasonnya belakangan. Oke. Ya, shalom Bapak Ibu, para pendeta, gembala, pelayan jemaat, kemudian aktivis ataupun Anda worship leader, siapapun Anda yang tergabung dalam pelayanan di Gereja Bethel Indonesia di seluruh pelosok tanah air, khususnya Anda yang berada di bawah naungan BPD GBDK Jakarta di 5 wilayah, ya, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. Ketemu lagi bersama kami dari studio mini BPD GBD Jakarta di rumah kita bersama, yaitu dalam program ngobrol-ngobrol sambil minum teh, yaitu ngeteh, ngobrol teologi. Tepuk tangan dulu dong biar semangat dong kita dong. Ya. Baik, sebelum kita ngobrol, sebelum saya perkenalkan, saya ingin mengajak bapak-bapak untuk mencicipi segelas air teh yang sudah disediakan. Ya, tentunya kolom komentar selalu kami buka, dan jikalau ada pertanyaan seputar topik ataupun ada pertanyaan seputar pelayanan Anda yang lebih spesifik, boleh. Namun ada baiknya jikalau Anda ditujukan kepada siapa, tulis di situ. Lalu kemudian dari mana, dan Anda bisa langsung datang ke BPD GBD Jakarta, letaknya di Ruko Latu Menten Jelambar, ya. Kalau Anda klik di Google Maps itu langsung Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia Jakarta. Udah langsung pasti kesini dan tidak akan salah. Nah, tidak salah kalau Anda juga selalu dibekali dengan insight-insight yang bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan, sekaligus memberikan arahan dan juga tidak sedikit banyak solusi loh dari setiap pergumulan pelayanan-pelayanan para hamba Tuhan. Karena yang kita bicarakan ini bukan kajian teologi saja, tetapi sesuatu yang aplikatif dan relevan dalam bidang pelayanan kita. Dan tentunya kalau episode yang lalu kita belajar dari tokoh Abraham, ya, kita sekarang belajar dari tokoh yang namanya, kalau sahabat kita Pak Petrus itu mengatakan sebelum ada Aquaman ini sudah ada duluan, ya, sebelum ada Aquaman, ya. Jadi namanya adalah Nabi Nuh. Apa saja yang bisa kita dapat dari pembelajaran Nabi Nuh yang bisa diaplikasikan? Mungkin Anda juga sedang menjabat dalam organisasi yang sedang Anda geluti saat ini, sama seperti tamu kita hari ini. Namun sebelum saya perkenalkan, saya mau berterima kasih dulu. Karena di sebelah saya ini jarang sekali melihat sahabat saya, yaitu Bapak Pendeta Bun Mintat, Gembala Sidang GB Glory United, Kelapa Gading, dan juga Kabi Teologi BPD GBD Jakarta. Jarang apanya? Jarang pakai kemeja batiknya. Shalom semua. Iya, shalom ya. Hari ini kenapa nih pakai kemeja batik? Kayak mungkin musim hujan kayaknya. Orang hujan itu pakai jas hujan, Pak. Iya gitu ya. Maksudnya karena kerja di gambar-gambar ini loh. Oh iya gitu ya. Kalau gitu datang-datang aja ke tempat saya, Pak, banyak yang belum kerjaan. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Yang pertama adalah di hadapan saya Bapak Pendeta Ineng Hayusak Sarjana. Beliau Gembala Sidang GBI Peniel Ministry Cibunar, Jakarta Barat. Jakarta Pusat, sekaligus Ketua Perwil Jakarta Pusat.
Ya, izin. shalom. Iya, Cibunar pasti kalau seperti saya yang belum pernah, Cibunar dekat mana Cibulan gitu ya. Karena Cibunar adalah Jakarta Pusat ya, dekat Roxy ya Pak ya. Ya, Roxy. Di sebelah mananya Roxy Pak kalau boleh? Roxy apa nih? Roxy Mas, seberangnya. Oh seberangnya, oke sekitar situlah ya. Arah Jembatan 5. Baik. Arah tempat di mana kongko-kongko sore dan malam kalau mau cari surga makanan ya di Jakarta ya. Ya di sebelah beliau ada Bapak Pendeta Nur Jadi Purnama atau Nuryadi Purnama ya kalau ejaan lama ya Pak. Gembala Sidang GBI Kairos Pondokopi Jakarta Timur sekaligus Sibit Diklat Jakarta Timur. Ya, dari pertama kali ketemu dengan beliau tuh senyum terus ya. Selamat datang di Ngeteh Pak Nuryadi. Ya. Panggilan akrabnya Bapak Pak Nur. Pak Nur ya. Wah cahaya. Bukan anaknya Nu ya bukan ya? Iya nih Kayak saya Nur baru EN, no? saya baru mau tanya gitu nih ya. adakah hubungannya dengan silsilah Nuh gitu ya. Cuman beda sedikit tapi artinya beda ya kalau Nuh kan cahaya. Oke. By the way Subway Busway ini kalau ada yang bertanya, bukankah seorang gembala itu harus memiliki dasar-dasar keimanan seperti Nuh? Nah, kalau misalnya ada yang bertanya seperti itu, apa sih yang bisa dipelajari dari profil seorang Nuh kalau dari sisi keimanannya, keteguhan imannya? Pak Nengah, bagaimana? Apa yang bisa menurut Bapak gimana? Baik, kalau kita melihat profil Nuh dari segi iman ya, Lebih dekat dari Pak segi Izin. iman Ya. dia memiliki iman yang sangat teguh kepada Tuhan. Dari tengah-tengah kelompok atau masyarakat pada zaman itu yang sama sekali tidak peduli dengan Tuhan, sampai dikatakan manusia pada waktu itu sangat jahat sampai Tuhan sendiri menyesal menciptakan manusia. Tapi Nuh ini ternyata seorang pribadi yang sangat beriman kepada Tuhan, ya yang di tengah-tengah kondisi masyarakat yang seperti itu dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap beriman kepada Tuhan dan tidak tergoyahkan sedikit pun imannya. Dan ini imannya ini kalau kita lihat diaplikasikan dalam ketaatannya ya kepada Tuhan. Jadi ketika dia disuruh membuat bahtera, dikasih tahu bahwa Tuhan akan mengirimkan hujan. Nah, pada zaman itu sebenarnya belum ada hujan ya Pak Bun ya. Belum pernah kayaknya ada hujan ya pada zaman itu ya. Belum. Gimana Pak Bun kalau Ya, dari belum. sisi Nah, historisnya gimana? Secara geografis itu demografis sebenarnya hujan itu sesuatu yang langka atau sesuatu yang memang wajar sebenarnya di masa itu? Tapi saya baru dengar tuh belum ada hujan. ya. Kelihatannya belum. Belum ada hujan atau belum ada banjir? Banjir belum. Hujan iya. mungkin kalau di Alkitab kayaknya mereka belum mengenal istilah hujan waktu itu, mungkin yang ada cuma embun ya, biasanya embun. Jadi belum. Nah ini ketika hujan itu apa, banjir itu apa kan belum tahu. Tetapi biarpun dia sepertinya belum tahu hal seperti itu, banjir juga kan mereka nggak terbayang di daerah yang ya istilah boleh katakan dataran tinggi bisa ada banjir kan. Pasti Nuh juga apa itu banjir. Nah, tetapi sekalipun dia nggak mengerti, dia tetap taat kepada Tuhan. Nah, itu sebentuk dia mengaplikasikan imannya kepada Tuhan dalam bentuk ketaatan. Jadi maksudnya kalau kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai pelayan deh, misalnya gembala lagi mengutarakan perintah nih ya. Terus kemudian kita yang di bawah penggembalaan kadang kita juga belum cukup mengerti juga ini sebenarnya maksudnya apa gitu. Tapi kalau memang perintahnya itu sesuatu yang memang harus kita taati, kita harus punya semangat untuk mentaati gitu kira-kira ya aplikasinya. Sekalipun misalnya kita belum ngerti, kayaknya kita belum pernah menghadapi situasi seperti ini Pak. Iya tapi udah kamu bikin aja begini. Nah mau nggak mau taat. Itu bisa nggak Pak digituin? Oh bisa. Bisa ya? Bisa dalam arti tentu ini bukan semata-mata ini gembala ya, perintah gembala kan. Iya. Tapi yang perintah dalam arti perintah Tuhan. Nah kadang-kadang kan kita banyak perintah Tuhan kita nggak ngerti. Nah tapi kita, Nuh ini dia tidak mengerti dulu baru taat, tapi dia taat dulu. Nah, saya mendapatkan di situ belajar dari situ dia bukannya
saya mengerti karena itu saya taat. Tapi Nuh itu justru dia belum mengerti apa sih itu banjir. Apa sih itu akan air bah itu apa sih? Nah, karena dia belum mengerti, tapi dia taat. Nah, saya kira itu dari sisi gembalanya, dari sisi hamba Tuhan ya. Dari sisi hamba Tuhan. Oke. Gimana Pak Bun? Apanya gimana tuh? Itu bener nggak? Yang Taat jelas, dulu ngertinya belakangan aja gitu, seperti Nuh gitu. Kalau dalam pelaksanaan kita sebagai seorang gembala sidang misalnya. kan kalau kita mengatakan karena iman Abraham taat, karena iman. Jadi ketika kita taat itu artinya kita berlaku sebagaimana yang Tuhan katakan. Itu namanya taat. Taat itu artinya kita mengikuti instruksinya gitu. Gitu. Nah, kalau instruksinya ke Nuh kan jelas kan, suruh bikin batra aja. Jadi dia taat ya. Taat. Karena Walaupun secara kayak manusia Panenga kan bilang biasanya tadi, kan yang kita tadi Panenga taat, bilang tapi itu kan, harus tahu dulu gitu taatnya ini untuk apa sih sebenarnya enggak, gitu. reasonnya mungkin bukan tahu dulu alasannya kan, mungkin air bahnya kan, mungkin dia gak pernah bayangkan. Ya betul kan, memang belum pernah Tuhan menghukum manusia air bah kan. Contohnya suruh bikin batra di atas gunung loh, bukan di pinggir pantai loh. Ya. Itu kan biasanya kalau bikin kapal itu di pinggir pantai. Iya. Itu Supaya sesuatu mudah ya. sesuatu yang tidak lazim pada umumnya kan. Bikin jangankan batra, kapal kecil bisa di pinggir pantai kok. Gantinya batra gede. Perahu aja gotongnya di pinggir gimana pantai. itu kan. Iya. Perahu aja di pinggir pantai kan. Oke, Apalagi sesuatu batra. yang tidak lazim tapi harus taat. Pernah nggak Bapak temukan dalam bidang yang Bapak saat ini sedang geluti dan ini sebenarnya nggak lazim ya, tapi mau nggak mau sebagai yang dipercayakan ya sudah saya lakukan, lalu kemudian Anda tetap mengayomi dan tetap memberikan pelatihan atau barangkali silakan. Pernah nggak situasi seperti itu, situasional seperti itu? Iya. Dalam pelayanan ya, seringkali kita diperhadapkan dengan satu kondisi untuk taat. Iya. Dan itu memang sudah menjadi sesuatu yang harus atau mandatori. Tetapi dalam aja, Pak. dalam prakteknya ketaatan itu bukan suatu hal yang mudah. Iya. Dan banyak kali senior mengatakan taat saja. Tapi tadi seperti Pak Bun sampaikan, somehow kita nggak tahu reasonnya apa. Iya. Terus kita disuruh taat. Nah pertanyaannya adalah apakah kita perlu tahu reasonnya baru kita taat, atau kita taat saja reasonnya belakangan. Oke. Nah kadang kita nggak menemukan apa yang saya alami, kita nggak menemukan reasonnya, karena buat saya ini sesuatu yang saya nggak bisa terima. Soal ketaatan itu, dalam artian taat saja. Tapi ketika kita mengikuti untuk taat, pada akhirnya kita menyadari bahwa kita mengerti bahwa ternyata di balik ketaatan meski kita nggak mengerti, itu indah pada akhirnya. Amin. Wah, ini sangat menarik. Jadi memang secara daging pasti nggak akan terima. Kita nggak akan Betul, iya. Kita secara daging mungkin nggak terima. Ini alasannya apa harus begini gitu ya. Betul. Tapi secara nurani kita tahu betul bahwa kita sudah percaya bahwa kita di bawah kepemimpinan seseorang yang kita harus tunduk setiap perintahnya, dan dia dalam tanda kutip pribadi yang dekat dengan Tuhan, dan apa yang disampaikan dari sisi kita mungkin saya butuh penjelasannya nih. Persis. Betul ya Pak ya. Tapi mau nggak mau tetap aja dilakukan, dan setelah dilakukan barulah kita menyadari hasil dari ketaatan itu gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Tapi salah nggak sih Pak kalau misalnya dari sisi manusianya kita, karena kan seorang pendeta juga seorang manusia dalam daging juga, bukan kedagingan, dalam dagingnya itu berpikir begini, oke saya akan taat, tetapi untuk sesuatu yang paling tidak berikan kejelasan sedikit petunjuk. Ya mungkin dia bukan minta petunjuk kepada Tuhan, tetapi dia minta petunjuk kepada, saya bicara dalam sisi organisasi. Ya seringkali kita ketemu dengan kendala-kendala seperti itu kan. Akhirnya gesekan-gesekan itu terjadi hanya karena yang satu merasa bahwa saya tidak perlu kasih alasan kepada kamu. Yang penting saya pengennya kamu taat. Betul ya Pak ya, itu ada di lapangan. Dan di sisi lain saya tahu engkau hamba Tuhan. Tapi bagaimanapun juga beri saya paling tidak informasi. Nah menurut Pak Bun Mintat dalam prakteknya seharusnya bijaknya itu seperti apa ke seorang pemimpin di gereja? Kalau dengan sesama manusia itu sebuah hal yang sangat reasonable ya, menanyakan apa alasannya kan bisa dijelaskan. Ya. Tapi dengan Tuhan ya kita tidak boleh mempertanyakan alasan Ya, itu. Ya oke. kan? Kalau dengan pimpinan kita memberikan sebuah instruksi, pasti dia juga bisa jelaskan kan. Ya.
Tapi kalau Tuhan kan contohnya Abraham sudah keluar dari Ur Kasdim. Ya kan, Tuhan kemana nggak tahu kemana kan dia mesti gak nanya karena kalau dengan Tuhan tentu kita ya harus mengikuti instruksi itu dan saya meyakini ketika firman itu diterima dia akan berikan pengarahan. Beda, makanya antara kita taat dengan pengertian kita dengan atasan kita dengan Tuhan itu kan kelasnya beda ya, beda. Betul. Itu kalau dengan manusia kan kita harus bertanya kan. Betul. Saya pernah mengalami situasi secara pribadi juga, Pak. Ketika saya bertanya, lalu yang memimpin saya ini mengatakan begini, sudahlah nggak usah terlalu banyak tanya, kamu taat saja. Nah, dalam konteks apa? Dalam konteks melakukan suatu sesuatu program. Yang baik. Ya, itu oke, karena sudah dirancangkan itu nggak masalah. Kayak contoh kita bos pimpinan di perusahaan kan, dia kamu buka cabang di sana, ya udah yang penting dananya ada kan, buka aja cabangnya, gitu. Walaupun tidak tahu kepastian marketnya gimana nanti keberhasilan kan, gitu. Itu oke. Ya, jadi kadang-kadang juga memang kita sebagai seorang gembala yang berada di bawah naungan, misalnya ada rayonnya di atasnya gitu ya, kita sebagai cabang yang kecil, ada pembina. Kita harus mawas diri juga ya, betul ya Pak ya. Kalau kita sudah percaya di bawah pelayanan pembinaan seorang hamba Tuhan, tentu kita harus membedakan di sisi reason, kita butuh reason secara sekuler gitu ya, instruksi secara pekerjaan di dunia mau beda dengan apa yang dikerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Kira-kira begitu ya Pak Bumita. Biasanya kalau kita dalam berorganisasi saja, kalau kita sudah putuskan rapat kita laksanakan gitu kan. Itu suatu hal yang lumrah. Suatu hal yang lumrah. Gitu. Iya. Pak Nengah kan mengalami apa yang dikatakan pertentangan ya, ketika Anda memutuskan untuk mengambil jalan Kristus lalu kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tantangannya begitu besar, itu sudah bahkan belum terjadi pun sudah terbayang gitu. Belum terjadi pun sudah terbayang. Nuh itu kan bukannya seperti itu ya. Dicibir, diolok-olok, bahkan ngapain sih? Orang gila apa segala macam lah pokoknya ya gitu. Ada perkataan-perkataan ya, ada diksi-diksi yang kurang humanis gitu. Bagaimana Pak Nengah bisa mempertahankan keyakinan Pak Nengah, apa yang Anda lakukan sehingga Anda juga yakin bahwa ini adalah yang Tuhan kehendaki, sekalipun di kanan kiri biasanya kan orang tanya, lihat konfirmasi enggak atau apa gitu kan. Tapi ternyata di kanan kiri secara pandangan kita manusia, loh kok belum ada konfirmasi apa-apa. Tetapi Anda terus melakukan itu dan sampai akhirnya Anda sampai di titik sekarang ini. Ya memang khususnya saya ketika awal-awal ikut Tuhan itu kan banyak tantangan ya. Bahkan hampir diusir dari kampung karena itu ya kampung adat, tidak boleh ada kepercayaan yang lain gitu kan. Bahkan dikasih deadline gitu, tanggal berapa, hari apa harus sudah pergi, kalau enggak ya tahu akibatnya. Emang dikasih pilihan, kembali ke kepercayaan lama atau ikut Kristus, tetap kamu ikut menjadi orang Kristen, tapi harus kamu tinggalkan kampung ini. Nah itu kan berat. Ya, tetapi disitulah kebesaran Tuhan kita, ya kebesaran Tuhan yang luar biasa, yang membuat saya semakin yakin, semakin yakin bahwa pilihan kami waktu itu ikut Tuhan Yesus itu yang sudah sangat tepat. Ya, karena apa? Karena ketika kami dapat ancaman seperti itu, Tuhan terus bekerja. Ya, Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami dengan caranya. Sampai ya kalau diceritakan panjang, sampai satu hari di kampung saya itu ada orang yang meninggal. Nah biasalah orang meninggal kita melayat. Nah ketika orang tua kami itu melayat, mereka kaget. Loh kamu kok kesini? Nah, kan kamu udah Kristen, kenapa kamu kesini? Nah disitulah ya. Jadi kami, artinya sempat ada penolakan juga ya? Penolakan, enggak. Mereka sedikit heran. Kok sudah jadi Kristen kok datang gitu kan. Nah lalu kami, di situ kesempatan. Loh
justru kami diajarkan seperti ini. Ya, kami yang tidak boleh cuma kami sembahyang ke tempat yang lama aja tidak boleh. Yang lain-lainnya kami bermasyarakat, bertoleransi, adat-adat yang biasa kita lakukan ini nggak apa-apa. Oh begitu. Nah pelan-pelan tekanan untuk tinggalkan kampung tuh hilang dan sampai sekarang kami tetap ada di kampung itu. Nah, jadi saya bisa melihat ya keteguhan iman Nuh ini ya kepercayaan Nuh ini dengan apa yang kami lakukan itu kami imani itu mungkin bisa disamakan gitu. Kami tetap teguh berpegang walaupun dihina, diancam, diintimidasi, bahkan dipersekusi. Kami tetap percaya kepada Tuhan, tidak tergoyahkan, tidak mundur sedikit pun. Dan akhirnya ya semua berjalan seperti biasa dan Tuhan membela luar biasa. Ya seperti Nuh dibela oleh Tuhan, ini juga kami dibela oleh Tuhan. Dan satu persatu orang-orang yang mengintimidasi kami, maaf ini tapi bukan doa kami waktu itu ditarik dari peredaran oleh Tuhan, ya. Jadi sehingga mereka melihat jangan main-main dengan mereka walaupun mereka sedikit, tapi di belakang mereka itu rupanya lebih besar. Mereka akui itu lebih kuat dari roh-roh yang lain. Betul. Gitu. Jadi, Amin. Jadi keteguhan iman itu dan keteguhan kita, iman kita kepada Tuhan di tengah intimidasi, tengah tekanan, itu Tuhan bekerja luar biasa. Karena itu kita nggak usah takut dengan tekanan, dengan intimidasi, sebab ada Tuhan yang maha besar yang membela kita. Dan mereka juga meyakini itu. Mereka memang sedikit, tetapi jangan lihat jumlah mereka, sebab Tuhan mereka yang di belakang mereka tuh dahsyat. Jadi menjadi kesaksian dahsyat. Ya, segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita minum dulu Bapak-bapak sekalian, silakan. Ini kalau mau sambil dimakan silakan, tapi kayaknya kalau ngobrol sambil makan nanti keselak ya Pak ya. Jadi kita cicipin nanti. Ya, kami tetap tunggu kalau ada pertanyaan, kalau ada kesan dan juga mungkin pengalaman pribadi saudara seputar dengan keteguhan dalam menjalankan pelayanan. Nah, Pak Nur, boleh saya tanya sedikit? Pak Nur sudah dikaruniai berapa permata hati, buah hati di sekeliling Bapak? Keluarga berapa orang jumlah keluarga? Keluarga. Iya, keluarga Anda sendiri yang menjalankan pelayanan. Oke. Untuk keluarga saya sendiri, saya istri dengan anak-anak, mantu, ya semuanya terlibat dalam pelayanan. Wah, punya mantu. Dan cucu satu. Berarti cucu satu. Waduh. Mau dua. Mau dua. Itu pun dari awal sudah dibiasakan dalam lingkungan pelayanan ya. Betul ya. Yes. Apa yang bisa Pak Nur bagikan? Bagi seorang gembala kan terkadang yang menjadi tantangan adalah ketika ada dalam tanda kutip anggota kerabat atau keluarga ya, mungkin yang entah itu belum percaya Yesus atau sudah percaya tapi memiliki dalam pengertian kan paling sulit itu membuat yakin orang-orang yang terdekat dengan kita ya Pak. Paling gampang bicara mengenai berkhotbah di hadapan. Ini yang bicara teman saya gini, paling gampang tuh kalau ngobrol sama jemaat yang kita nggak kenal loh. Tapi kalau ketemu sama keluarga segala kadang-kadang kayak percaya nggak percaya gitu loh. Nah, apa yang bisa Pak Nur bagikan bahwa Nuh ini pun juga kan seperti itu gitu. Tidak langsung semuanya mendapat dukungan kan, tapi dia benar sungguh-sungguh telaten satu-satu, pasang kayu dan sebagainya. Pokoknya apakah Anda juga pernah mengalami hal yang sama? Saya belajar dari orang tua. Dulu kami punya latar belakang keyakinan yang berbeda. Oke. Lalu kemudian kami menjadi seorang Kristen dan mama saya sampai dipanggil Ci Haleluya waktu itu. Jadi dari keluarga besar papa dan mama, kami yang baru pertama kali percaya Tuhan Yesus. Dan ya tidak mudah, tantangannya banyak. Tapi justru satu persatu mereka boleh percaya Tuhan Yesus. Wow. Dalam kehidupan kami seisi rumah atau seisi keluarga melayani Tuhan. Jadi sama seperti apa yang dialami oleh Nuh adalah bekerja,
mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan kalau kita lihatkan dalam kisah Nuh ini, Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan tepat seperti presisi. Ya. Tepat seperti apa yang Tuhan suruh. Jadi saya pikir bagian kita dalam keluarga adalah lakukan apa yang menjadi bagian kita. Pertontonkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan salah satunya adalah cabang dari kami, gereja kami yang ada di daerah Jakarta Barat. Itu mayoritas adalah dari keluarga kami. Mayoritas. Wow. Ya, mayoritas dari keluarga kami. Dan mereka boleh beribadah dan mereka boleh melayani Tuhan bersama-sama. Mungkin barangkali mereka kalau dibilang siap belum siap. Tetapi karena kebutuhan dipersiapkan untuk belajar taat apa yang Tuhan perintahkan. Seperti demikian, bagaimana menjadi teladan, kita mengikuti teladan Nuh istri dan 3 anak 3 mantunya. Wow, ini Bapak sampaikan ini banyak sekali yang mengalami seperti Bapak loh sebenarnya di sana. Beberapa kali saya diundang juga, beberapa cerita tidak serupa tapi sama. Tidak sama tapi juga serupa gitu ya. Dan apa yang Anda sampaikan bisa jadi berkat Pak. Bun minta bagi-bagi dong insight dari Nuh ini. Dari Nuh ini, baik dari mungkin kajian, ada barangkali ada kata kunci teologisnya apa yang bisa jadi pegangan kita sebagai gembala di tengah terus terang. Boleh ya saya share ya? Hari-hari ini banyak, bahkan salah satu program yang saya juga host juga mengangkat hal ini. Baru kemarin syuting, yaitu bagaimana sikap gereja menghadapi perpindahan jemaat yang dilakukan secara sporadis oleh salah satu gereja. Nah, ya ini kan kita nih, ini dibutuhkan iman bukan cuma seperti Abraham tapi juga seperti Nuh, terus terang saja. Karena Anda sebagai seorang gembala harus melihat dengan mata kepala Anda sendiri pekerja Anda yang seminggu yang sebelumnya mengatakan belalah dadaku ada nama gereja Bapak. Tapi seminggu setelahnya dia telepon wakil, dia telepon pemain musik, di depannya dia langsung ngomong sudahlah ikut sini saja. Terus terang ada banyak yang hancur hati hari-hari ini. Oh iya. Silakan Pak Bun. Kondisi begini memang sangat disayangkan ya. Jadi ada terbelah jadi rekan kerja ya. Siapapun juga sebagai gembala pasti dengan hati yang berat. Tapi bagaimanapun juga gereja kan punya Tuhan. Ya. Amin. Kan besar hati. Tuhan bisa kasih ganti yang lain. Yes. Ya. Tuhan bisa kasih ganti yang lain, berbesar hati. Maksudnya ganti yang lain ini ganti sinode yang lain atau? Tuhan bisa kirimkan yang lain dia bergabung. Itu jiwa-jiwa baru. Ya, berbesar hati memang nggak gampang terima ya. Kita sebagai gembala tahu lah. Ya. Berarti Nuh kan berbesar hati ya juga ya. Orang yang punya iman teguh tuh orangnya besar hati, betul nggak? Nuh tuh berbesar hati loh. Dia pasti lapang dada legowo banget. Enggak, dia bukan berbesar hati, dia kan sedih lah. Orang pada menolak apa yang dia beritakan. Iya, tapi kalau dia bawa kesedihannya, hatinya ciut mana dia kerjain. Kalau berbesar hati dia senang orang masuk neraka nanti kan. Nah, aku yakin dia berbesar hatinya kenapa? Dia tahu rencana Tuhan itu the best. Tapi ya saya perhatikan Nuh ya. Nuh itu sosok pribadi yang bisa memelihara tradisi iman dari Nuh kan generasi ke-10 dari Adam. Dia kan mempertahankan generasi 10 dia kan cicitnya Henok. Iya. Kan dulu Alkitab belum ada, waktu itu kan belum ada tradisi tulisan kan, belum betul. ada. Baru diceritakan terus ya, turun-temurun. Ada mungkin dalam bentuk ya yang kita tahu kan gulungan kitab ya. Lisan kan, paling nggak lisan. Dia bisa pelihara begitu rupa dan bisa mengenal Tuhannya. Itu yang tadi Bapak bilang presisi ya. Mengenal Tuhannya itu loh. Sebab kalau kita tidak, sekarang kita bersyukur Alkitab sudah dikanonkan, itu firman Tuhan. Ya kita sudah punya tuntunan yang jelas, kita jangan ragu kan hal itu. Nuh itu kita mengapa bisa tidak tergoyahkan imannya? Ia mengenal Tuhan dengan tepat, betul dia. Betul. Ragu itu adalah penyakitnya kadang-kadang ya Pak. Ragu. Jangan-jangan setan yang ngomong kali ya. Masa lu bikin kapal di atas gunung ya? Iya. Dia kan begitu kan dia mengenal gitu Tuhan. Gitu. Iya. Apa yang bisa dikerjakan secara praktis dari sisi kita sebagai penggiat ladang pekerjaan Tuhan untuk tetap bisa memelihara tradisi, memelihara iman itu sehingga dia tidak ragu? Ya kalau Alkitab kan kita sudah memiliki sudah komplit ya. Kita jangan hanya berhenti di pengetahuan tok. Kalau pengetahuannya berupa informasi.
Tapi kita butuh sebuah persekutuan supaya ada transformasi. Sebab kalau firman Tuhan tidak kita bawa kepada persekutuan dengan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang huruf-huruf di atas kertas gitu. Ya. Tidak memberi kuasa. Ya, Gitu. ya. Nah, Nu pasti sosok pribadi yang tidak hanya mengenal dengan tradisi lisan dari nenek moyangnya dia, tapi dia kan paling memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau enggak bagaimana mungkin mau dengan satu begitu bersikuku berpegang kepada apa itu katakan lakukan sesuatu yang tidak lazim dan tidak masuk akal pada zamannya. Oke. Pak Bun Mintat, boleh nggak bagikan sedikit insight kepada para teman-teman sahabat-sahabat pendeta kita GBI yang di daerah saat ini, yang beberapa di antara mereka juga mengalami situasi yang seperti yang saya sampaikan barusan, ada di Pekalongan, ada di yang gereja tadi. Iya. Boleh nggak sampaikan bahwa ini mumpung pas kita lagi bicara tentang Nuh nih, apa yang bisa Anda sampaikan? Jadi kalau teman-teman rekan sekerja mengalami tadi seperti dikatakan ada rekan kerja kita yang berpisah, pindah ke tempat lain ya. Memang secara hati kita berat, tidak gampang. Ya. Tapi kita harus lihat ke sana, kita itu kan pelayan Tuhan, kita bukan pemilik gerejanya. Gereja itu punya Tuhan, gitu loh. Lakukan panggilan kita, gitu. Mohon izin ya Pak ya. Saya pernah mengalami juga. Enggak, hal soalnya seperti yang itu. bersangkutan sampai ini Pak, sampai akhirnya dia juga yang kan awalnya komplit, akhirnya dia juga yang akhirnya turun tangan masuk main musik, jadi main keyboard juga. Saya pernah apa. mengalami hal itu, gereja itu pernah. Oh ya? Pernah alami saya, pengurus saya habis semua itu. Akhirnya saya bikin yang baru. Yes. Bikin yang baru sekarang terus siapkan semua pemusik full semua orang-orang baru. Jadi hati kita harus tetap tahu gereja itu bukan punya kita. Kita hanya pelayan gitu. Itu membuat nggak stres. Iya, ya buat saya nggak stres betul. Jadi saya waktu itu pengurus saya kan pengurus inti habis semua pindah ikut gereja yang itu. Jadi saya nggak mau saya serahkan gereja itu ke kelompok itu gitu. Oke. Saya bikin yang baru. Itu ngerekrutnya kan gak gampang Pak. Oh, ya Tuhan bisa kasih kita, Tuhan bisa menggerakkan kita kalau yakin bahwa Tuhan panggil kita, yakin gereja punya Tuhan, kita pokoknya punya hati untuk melayani, Tuhan pasti buka jalan. Berarti mungkin kalau rasanya adalah jaga hati, nggak usah ragu bahwa panggilan jadi gembala itu nggak salah ya. Walaupun misalnya itu masih gereja kecil belum sempat berkembang, kebetulan udah diakuisisi secara paksa, ya apapun itu tetap teguh dan setia. Jangan ya. menyerah. Jangan menyerah. Jangan Belum menyerah. sempat berkembang udah layu. Iya, tapi jangan berpindah ya, tetap di situ karena kita kan seperti benih ya yang Tuhan tanam dan itu pasti akan berubah pada akhirnya. Kalau dari Pak Nur silakan apa yang bisa disampaikan? Saya menangkap sesuatu ketika juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Saya mendapati bahwa kita ini pekerja Tuhan. Kita bukan penyelenggara. Jadi event organizer-nya itu Tuhan. Kita ini worker-nya. Kita ini pekerjanya. Ya. Jadi kalau event organizer-nya Tuhan, Tuhan yang akan memikirkan itu. Bagian kita adalah kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika tim kita pergi karena satu dan lain hal motivasi tertentu, nanti Allah yang akan menggantikan, Allah yang akan menyediakan. Menjadi tim impiannya Tuhan, itu yang terbaik. Amin. Wah itu saya suka. Menjadi tim impiannya Tuhan. Makanya Pak Bun Mintat bilang, percayalah Tuhan yang akhirnya proyek itu akan ketemu walaupun tidak langsung ya. Tapi dalam kurun waktu yaitu waktu juga punya Tuhan. Tapi itu Tuhan. tim impiannya Tuhan. Bukan tim impiannya kita ya. Betul ya. Kita juga jangan terjebak di situ ya. Bukan tim impiannya kita. Pandangan silakan Pandangan. Nah bagi rekan-rekan hamba Tuhan yang mengalami seperti yang tadi itu ya. Jangan pernah merasa diri gagal dalam pelayanan. Karena kadang orang kan melihat sebuah keberhasilan pelayanan itu kalau gereja kita berkembang, booming begitu ya. Wah serba wah dan sebagainya keberhasilan. Tapi keberhasilan dalam pelayanan itu adalah ketika kita tetap setia. Dan tentu kita yakin kita dipanggil di situ tetap setia mengerjakan dan menyelesaikannya seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus ya kan dia aku diutus untuk bekerja dan menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, di mana kita ditugaskan? Kita tetap di situ karena Tuhan suruh mengerjakan di situ sampai selesai. Nah, itulah kebersihan bukan masalah
gereja yang besar atau yang bisa bangun mega church lalu gitu. Dan itu kan penilaian secara manusia. Hamba Tuhan yang berhasil ketika bisa membangun mega church. Ya. Padahal banyak orang kalau begitu hamba Tuhan yang di desa nggak berhasil dong. Tapi mereka yakin panggilannya di situ, ya seperti Tuhan katakan, mengerjakan pekerjaannya dan menyelesaikannya. Amin. Nah, itu kalau memang Tuhan suruh di situ ya kerjakan di situ sampai selesai atau selesai sampai Tuhan berkata cukup, pulang. Misalnya, nah udah kamu cukup pulang. Ya kan. Nah, jadi kita nggak usah berkecil hati karena kan mungkin Tuhan suruh di situ, ya udah kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan, lakukan apa harus kita lakukan, kerjakan pekerjaan Tuhan sampai selesai, sampai Tuhan berkata, hambaku cukup. Puji gitu. Tuhan. Jadi intinya yang penting kita sudah menuntaskan amanat agung, gitu ya Pak ya. Jadi untuk sahabat-sahabat kami ya, ngeteh ini bukan hanya untuk kapasitas gereja-gereja besar di Jakarta, bukan. Jadi kami pastikan ini adalah obrolan untuk bisa kita saling membekali satu dengan yang lain, gitu ya. Sekalipun kami di kota pun kami juga punya tantangan yang sama sebenarnya dengan yang ada di pelosok. Nggak beda jauh, sama kok. Karena mengerjakan segala sesuatu dalam Tuhan pasti harus ada tantangannya. Dari situlah kita lulus uji dari ujian iman kita. Ya, ada banyak kata kunci di hari-hari ini, ada jangan ragu, tetap setia, ya, kemudian juga teguh gitu ya. Kemudian persekutuan yang intim dengan Tuhan yang benar-benar melibatkan roh kita dengan roh Tuhan, dan percayalah ujung-ujungnya kan bukan tentang gereja impian kita, tapi gereja impian Tuhan. Gitu ya. Tapi yang pasti untuk obrolan kita selanjutnya tidak kalah menarik karena kita akan membahas tokoh yang justru kontradiktif dengan Nuh, tapi bukan kontraproduktif, cuma memang ada kontradiksinya gitu loh. Siapa? Pastikan Anda tetap di Ngeteh. Ngobrol teologi. Yuk kita sambil ngeteh. Sambil cicipin Pak. Ini istri saya Pak yang siapkan Pak.